Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Engelbertus Dahanda. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Unika 1 Polsuteng, Prodi Perawatan 2023G. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai masalah demokrasi Indonesia. Masalah demokrasi Indonesia adalah abesnya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadaban politik warga, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini, kebebasan media dan kebebasan berkumpul dan berserikat, serta masalah-masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Adapun rumusan masalahnya yaitu manipolitik atau politik uang. Tujuan dari mempelajari masalah demokrasi Indonesia yaitu tujuannya yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas nilai-nilai demokrasi sehingga warga negara tercerahkan atas nilai-nilai demokrasi. Berikut hak dan kewajiban demokrasinya. Yang pertama, menguatkan kesadaran dan kepedulian atas apa yang harus menjadi perhatian dan bagaimana berkontribusi. Dan yang kedua, membuat masyarakat menjadi independen dan memiliki posisi tawar atau bargaining position dengan penguasa karena kecerdasan dan kemakmuran yang dimiliki. Masalah demokrasi Indonesia yang saya bahas yaitu manipolitik atau politik uang. Manipolitik atau politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan. Manipolitik sudah bukan hal yang baru lagi bagi para pelopor politik. Manipolitik bahkan sudah dijadikan sebagai jalan untuk memenangkan politik untuk partai-partai atau oknum-oknum yang curang. Manipolitik biasanya diberikan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Untuk masyarakat yang kurangnya pemahaman dengan dunia politik akan menerima uang tersebut untuk memilih menggunakan hak suaranya. Dampak dengan adanya manipolitik dapat merusak bangsa. Misalnya, dalam praktik manipolitik dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia. Ini dapat menyebabkan demokrasi yang sakit atau tidak stabil, demokrasi yang harusnya bebas menjadi tidak bebas, hanya karena pembelian hak suara tersebut, kedaulatan yang seharusnya milik semua orang, sekarang hanya menjadi pemilik uang. Selain itu, praktik manipolitik di sini juga dapat merusak moral demokrasi. Kenapa demikian? Karena rakyat memilih pemimpin bukan karena atas kepemimpinannya, bukan karena kinerjanya, bukan karena visi dan misinya, melainkan karena uang yang diberikan untuk menambah hak suara demi kepentingan oknum-oknum tersebut. Politik uang atau manipolitik dan korupsi sudah jelas melanggar sila Pancasila 1-5 yang berkaitan. Ya juga, praktik politik uang sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut berdasarkan survei pada pemilu sebelumnya. Dari jumlah pemilih 72%, 47% melakukan politik uang atau manipolitik. Kesimpulannya, politik uang tidak akan terjadi dan begitu juga sebaliknya. Bentuk-bentuk politik uang tidak hanya berbentuk uang saja, akan tetapi bisa berupa bentuk lain seperti sembako, partisipatif aktif warga, negara, dan seluruh komponen masyarakat untuk mencegah pelanggaran dalam pemilu maupun pemilihan, terutama dalam mencegah terjadinya politik uang sangat diperlukan karena pemilu merupakan tanggung jawab bersama. Warga negara harus paham dan bisa menjadi pemilih yang cerdas, kesadaran memilih, memiliki sikap kritis dan rasional pada pemilu ataupun pemilihan, yaitu memahami hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilihannya, memahami dan mengkritisi visi, misi, dan
program kerja para kandidat dan parpol, serta tentu saja anti terhadap politik uang atau money politik. Demikian hasil presentasi saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.